Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan maunahnya kita sampai di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah dan penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dengan hidayahnya dan maunahnya sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa sampai disampaikan umur kita, alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan ke haribaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari sama kita bacakan dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar dimanapun Anda berada, kalau kita bicara bulan Ramadan, tentu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah telah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin dimanapun berada, perlu kita cermati sebenarnya apa tujuan awal dan tujuan akhir dari puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Ini yang terpenting harus kita tahu. Apa tujuan awal dan tujuan akhir Allah wajibkan puasa untuk kita. Hadirin, yang pertama, tujuan awal kenapa Allah wajibkan kita puasa agar kita menjadi orang takwa, la'allakum tattaqun. Maka Allah mengatakan, hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang takwa. Pemirsa, perlu kita cermati, ujung ayat ini mengatakan la'allakum, la'allakum, artinya semoga, mudah-mudahan. Esensinya apa? Tidak mesti dan tidak pasti orang yang puasa di bulan Ramadan akan menjadikan mereka orang takwa. Tidak mesti. Tidak pasti. Kenapa? Karena orang puasa itu akan menjadi takwa ketika didasari iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan dengan dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh perhitungan, maka Allah ampuni segala dosanya yang telah lalu. Inilah pentingnya bagaimana puasa ini kita dasari dengan iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang takwa. Hadirin yang berbahagia, yang kedua, apa tujuan akhir dari puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan? Tujuannya tidak lain adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kita tahu bagaimana caranya agar kita bersyukur. Kita ingatkan bahwa puasa ini bagi orang-orang yang telah melaksanakan sebulan penuh. Walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Hendaklah sempurnakan hitungan bilangan puasamu sebulan penuh. Sebulan penuh. Kecuali bagi yang uzur syar'i kepada ibu-ibu atau yang sakit atau dalam musafir, silakan. Tapi intinya adalah ketika kita melaksanakan puasa sebulan penuh baru boleh kita bertakbir. Walitukabbirullah, maka takbirlah kepada Allah. Intinya apa? Puasakan, sempurnakan dulu baru takbir. Tidak salah orang yang tak puasa takbir, silakan. Tidak salah orang yang tak puasa sholat Idul Fitri, silakan. Bahkan duluan dia berangkat, silakan. Tapi orang yang paling utama dan dianjurkan untuk takbir adalah orang-orang yang puasanya sebulan penuh dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kalau kita renungi, nanti akan beda takbirnya orang yang sebulan penuh dengan orang yang tidak penuh. Apalagi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Orang yang puasa sebulan penuh Allah Subhanahu wa taala, takbirnya tidak hanya sekedar membasahi lidah, tapi akan menyentuh hati dan meneteskan air mata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Basah lidah, hati tersentuh, meneteskan air mata. Artinya apa? Ada hikmah, ada bekas dari puasa yang dikerjakan karena iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya orang yang puasa tidak ikhlas, apalagi tidak penuh. Takbirnya semangat boleh tahan,
tapi tidak akan menyentuh, hanya membasahi lidah. La'allakum tashkurun, agar kamu jadi hamba Allah yang bersyukur. Syukur di sini ada dua. Yang pertama, kita bersyukur atas berikan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, syukur itu dalam artian kita harus bayar zakat. Karena orang yang puasa sebulan penuh, sementara zakat belum dia bayar, maka puasanya akan tergantung di antara langit dan bumi. Tergantung, hadirin. Artinya diragukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tunaikan zakat fitrah sebagai penyempurna dari ibadah puasa yang kita laksanakan. Karena ketika zakat tidak kita bayar, na'udzubillahi min zalik, dengan izin Allah, harta yang tidak kita keluarkan zakatnya di hari kiamat kelak akan berubah menjadi seekor ular. Berapa besarnya, berapa panjangnya ular, tergantung dari nominal harta yang tidak kita zakati. Dan dengan izin Allah, harta yang kita keluarkan zakatnya berubah menjadi seekor ular, dan ular itu akan ngomong sendiri dengan tuannya. Apa kata ular? Hai Tuan, tahukah Anda siapa saya? Saya adalah harta tuyang yang tidak Anda keluarkan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kita tahu tujuan awal dan tujuan akhir Ramadan ini memotivasi kita bagaimana menunjukkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilal liqa ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika artohtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.